Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita perkenalan dulu ya. Nama Ibu Adititi Amiati, Ibu yang sekarang mengampu mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 12 AKL. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama dengan baik dalam pembelajaran, walaupun dalam masa pandemi, jadi kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Semoga tidak menyurutkan semangat kalian buat belajar, dan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, dan kalian bisa pahamlah dengan baik. Oke, untuk pembelajaran pertama, kita buka dulu ya dengan berdoa bersama. Mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran pertama dalam administrasi pajak kali ini, kita akan membahas mengenai perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan. Nah, penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan. Oke, untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menerapkan PPh badan terutang dan melakukan perhitungan PPh badan terutang. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu menjelaskan penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya. Yang kedua, menjelaskan penghasilan dari hadiah undian. Yang ketiga, menjelaskan penghasilan dari saham dan transaksi derivatif. Yang keempat, menjelaskan pengalihan harta atas tanah dan atau bangunan. Yang kelima, menjelaskan penghasilan dari transaksi penyewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang terakhir, menjelaskan penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Oke, lumayan banyak ya, tapi jangan khawatir. Ini sangat mudah sekali dan kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, sebelum ke penghitungan, nah Ibu jelaskan dulu mengenai pajak penghasilan final, di mana pajak penghasilan final ini disebut sebagai PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini, atau sering juga disebut sebagai PPh final, adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Nah, apa itu bersifat final itu seperti apa sih? Ini, istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian. Nah, pajak juga butuh kepastian ya, bukan kalian aja. Oke, bercanda. Lanjut. Kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. Selanjutnya, pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang penggunaannya sudah final atau berakhir, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Itu ya tentang istilah pajak penghasilan final. Jadi kalau pajak penghasilan final itu dikenakannya ketika mendapat penghasilan itu hanya satu kali dalam masa pajak, ketika kalian mendapatkan penghasilan itu saja. Nah, apa saja sih yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2? Nah, di sini ada objek PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya diatur dalam PP nomor 131 tahun 2001. Untuk tarifnya sendiri ada di bawahnya ya. Ini tarifnya 20
dari jumlah bruto untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT. BUT itu badan usaha tetap. Oke, selanjutnya penghasilan bunga obligasi diatur dalam PP nomor 55 tahun 2019. Dipotongnya itu 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT. Tapi ada pembedanya untuk wajib pajak luar negeri selain BUT, yaitu 20%. Jadi untuk dalam negeri itu 15% dan untuk luar negeri itu 20%. Yang ketiga, penghasilan hadiah undian diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. Dipotongnya itu 25% dari jumlah bruto. Selanjutnya penghasilan transaksi saham dan derivatif diatur dalam PP nomor 14 tahun 1997 dan PP nomor 17 tahun 2009. Dipotongnya 0,1% dari jumlah bruto penjualan dan ada tambahan 0,5% jika itu saham pendiri. Selanjutnya penghasilan bunga koperasi diatur dalam PP nomor 15 tahun 2009 dan dipotongnya 10% dari jumlah bruto dengan syarat bunganya itu sudah mencapai 240.000 per bulan. Kalau misalkan di bawah 240.000 per bulan, tarifnya itu 0%. Oke, selanjutnya penghasilan masih dalam objek PPh pasal 4 ayat 2 ya. Yang selanjutnya adalah penghasilan dari pengalihan hak tanah dan bangunan diatur dalam PP nomor 71 tahun 2008. Tarifnya 5% dari jumlah bruto dan ada pengecualian jika tanah dan bangunannya itu merupakan rumah sederhana atau rumah susun. Kalau rumah sederhana dan rumah susun hanya dikenakan 1% pajaknya. Selanjutnya pengalihan penghasilan penyewaan tanah dan atau bangunan diatur dalam PP nomor 5 tahun 2002. Dipotongnya 10% dari jumlah bruto nilai penyewaan tanah dan atau bangunan. Selanjutnya penghasilan usaha jasa konstruksi diatur dalam PP nomor 51 tahun 2008. Nah, di sini ada dua perbedaannya, yaitu jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha dan jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Untuk yang memiliki kualifikasi usaha, ini dibedakan lagi menurut kualifikasi usahanya kecil, menengah, dan besar. Kalau yang kecil dalam bentuk pekerjaan pelaksana konstruksi, tarifnya 2%. Kalau yang pelaksana jasa konstruksi yang klasifikasi usahanya menengah dan besar, tarifnya 3%. Dan kalau bentuk pekerjaannya perencanaan dan pengawasan, mau klasifikasi usahanya kecil, menengah, dan besar, ini pajaknya dikenakan 4%. Nah, untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya lebih besar. Untuk yang pelaksanaan 4% dan untuk yang perencanaan dan pengawasan 6%. Itu untuk penghasilan usaha jasa konstruksi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari sini dulu. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 itu yang pertama penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya. Kita bahas yang ini dulu. Kita klik yang ini. Oke. Nah, di sini jelaskan deposito yang dikecualikan dari PPh pasal 4 ayat 2. Jadi ada deposito yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Apa aja yang tidak dikenakan? Yang pertama, deposito tabungan serta SBI tidak melebihi 7.500.000. Jadi kalau di bawah 7.500.000 itu tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri. Terus bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dari dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan sepanjang dananya
diperoleh dari sumber pendapatan. Jadi kalau misalkan bunga deposito atau tabungannya dalam bentuk dana pensiun itu tidak dikenakan PPh, tidak dikenakan pajak. Selanjutnya bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan RSS serta coupling siap bangun atau rusun sederhana untuk dihuni sendiri. Selanjutnya orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak tidak melebihi PTKP. Jadi kalau penghasilannya tidak melebihi PTKP itu tidak dikenakan pajak. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus. Yang pertama, pada tanggal 5 Januari 2019 di BRS atau Bank Rakyat Sejahtera cabang Semarang, Ibu Prasasti membuka deposito berjangka nominalnya 100 juta. Pembayarannya tunai, jangka waktunya 3 bulan, bunganya 12%. Jatuh tempo bunga deposito Prasasti setiap tanggal yang sama bulan berikutnya. Jadi bunga depositonya itu 1 bulan sekali ya. Terus karena di sini ada keterangan setiap tanggal yang sama pada bulan berikutnya. Diminta menghitung pajak atas bunga deposito Ibu Prasasti. Oke, jadi kita menghitung PPh-nya itu bukan dari yang 100 juta. Ini 100 juta itu nominal depositonya. Tapi kita harus cari dulu penghasilan atas yang 100 juta ini. Penghasilan bunga dari yang 100 juta ini. Nah, kita hitung dulu besar bunga deposito berjangkanya yaitu 100 juta dikali 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena di sini menghitung pajaknya itu setiap tanggal yang sama pada bulan berikutnya. Jatuh tempo bunganya itu setiap bulan. Ya. Setiap 1 bulan sekali. Nah, di sini kita masukkan besarnya bunga yang didapat 12%. Dan di sini kita bagi 12. 12 itu adalah jumlah bulan dalam 1 tahun. Ya, 12. Karena yang 12% ini bunga dalam 1 tahun. Jadi harus dibagi 12. Kalian hitung ya sendiri. Hasilnya adalah 1 juta. Untuk memastikan kita hitung lagi, oke. Kalian hitungnya pakai kalkulator. 100 juta dikali 1 dikali 12%. Terus dibagi 12. Hasilnya 1 juta betul. Ibu udah hitung ulang ya. Hasilnya 1 juta. Jadi penghasilan Ibu Prasasti dalam 1 bulan dari bunga deposito yang jumlahnya 100 juta ini, penghasilan bunganya adalah 1 juta rupiah. Nah, yang dikenakan pajak adalah yang 1 juta rupiah ini. Jadi kita hitung pajak penghasilannya, tadi tarifnya adalah 20% ya. Jadi 20% dikali penghasilan bunganya 1 juta sama dengan 200.000. Mudah kan? Oke. Ibu punya satu contoh lagi. Contoh kasus yang kedua. Namanya Ibu Pratiwi mendebitkan deposit in call ya. Kalian cari sendiri boleh deposit in call itu apa? Dengan nominal 200 juta. Nah, ini lebih gede. Pencairannya tanggal 12 Januari 2019 dengan bunga 24%. Berarti ini depositnya tidak berbulan-bulan, tidak bertahun-tahun. Tapi kalian lihat dari 5 Januari 2019 cuman sampai 12 Januari 2019. Itu cuman beberapa hari ya. Ibu tekankan di sini ini cuman beberapa hari. Selanjutnya bunganya 24% dan kita diminta untuk menghitung pajaknya. Seperti tadi, kita cari dulu penghasilan bunga yang didapat oleh Ibu Pratiwi. 24%, ini besar bunganya ya. Bunganya 24% dikali 2 juta dan dikali 7 hari. Jadi tidak dikali bulan, tapi dikali hari, 7 hari. Oke, 7 hari dari mana? Dari tanggal 5 sampai tanggal 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Nah, cuman 7 hari. Nah, di sini dibaginya 360 hari. Karena kalau ini hari, bawahnya juga harus hari. 360 hari itu jumlah hari dalam 1 tahun. Karena perlu diketahui kalau yang 24% ini adalah bunga untuk 1 tahun. Jadi harus dibagi 360 hari. Oke, setelah dihitung jumlah bunga yang Ibu Pratiwi dapat adalah Rp933.333. Oke. Untuk pajaknya kita hitung lagi dari bunga dikali tarif pajak. Tarif pajaknya 20%. Hasilnya adalah 186.666 rupiah, 67. Kita bulatkan menjadi 186.700. Kita bulatkan ke atas ya. Nah, itu tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penghasilan deposito. Bunga deposito, maaf. Gampang kan? Mudah sekali. Nanti Bu kasih latihannya. Oke, yang kedua, penghasilan bunga obligasi. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi, kita jelaskan dulu, obligasi adalah surat utang atau surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Selanjutnya, penghasilan yang diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan PPh yang bersifat final, kecuali bagi wajib pajak dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Bentar. Oke, tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi. Dasarnya tarif obligasi dengan kupon adalah 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Terus 20% untuk wajib pajak luar negeri dan badan usaha tetap. Terus kalian baca sendiri, baca juga ya. Diskonto dari obligasi kupon 15% wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Tapi 20% sesuai dengan tarif P3B wajib pajak luar negeri dan selain BUT. Diskonto obligasi tanpa bunga 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT dan 20% sesuai tarif P3B wajib pajak luar negeri dan selain BUT. Sama aja ya, tarifnya 15% dan 20%. Oke, selanjutnya. Nah, contoh kasus. Pada tanggal 7 Maret 2019, PT Maju Jaya membeli obligasi di Bank Makmur, maaf ya kita ngetik, atas PT Supernasio 100 lembar masing-masing nominal 1 juta dan bunganya 18%. Jatuh tempo bunga setiap 1 Maret dan 1 September. Ini 1 Maret dan 1 September ya. Pajak bunga obligasi 15% disetorkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Terus bank menghitung data tersebut dan kita diminta menghitung bunga obligasi dan menghitung pajaknya. Oke, kita yang pertama dulu, tetap kita ngitung bunga dulu ya, karena yang kita kenakan pajak adalah bunganya. Nah, di sini 100 juta itu dari 1 juta dikalikan 100 lembar. 100 juta ini nilai semua obligasinya. Dikali 6, nah dikali 18%. 6 dari mana? 6 itu dari 7 Maret sampai 1 September. Karena kita kan jatuh tempo bunganya, kita mendapat bunganya itu 1 Maret sama 1 September. Sementara membeli obligasinya 7 Maret berarti jatuh tempo bunganya itu bukan 1 Maret dong, karena kan udah lewat 1 Maret. Jadi adalah bulan berikutnya yaitu 1 September. Nah, dari 7 Maret sampai 1 September itu kita hitung
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ada 6 bulan. Jadi di sini dituliskan 6. 6 itu adalah 6 bulan. Jadi kita hitung dan di bawahnya adalah per 12. Ibu katakan kalau di atasnya bulan, di bawahnya juga bulan. 12 itu jumlah bulan dalam 1 tahun. Sama dengan hasilnya adalah 9 juta. Jadi setiap 6 bulan penghasilan bunganya adalah 9 juta. Dan bunga ini harus dikenakan pajak. Menghitung pajaknya yaitu 15% dikali 9 juta sama dengan 1.350.000. Jadi pajak penghasilan atas obligasi yang dibeli oleh PT Makmur Jaya dari Bank Makmur atas PT Nasio adalah Rp1.350.000. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, pajak penghasilan atas hadiah undian. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang pemberiannya melalui undian. Hadiah undian dapat berupa uang, barang, atau kenikmatan. Contohnya, menginap di hotel atau liburan. Itu contoh kenikmatan ya. Kalau barang udah jelas. Motor, mobil, uang juga udah jelas. 100 juta, 10 juta itu uang ya. Terus penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh tarifnya 25% dari jumlah bruto hadiah yang diberikan. Kalian tahu kan kalau di TV-TV itu ada halo passwordnya gitu kan. Nah itu salah satu contoh hadiah undian. Terus akhirnya kan presenternya ngomong kayak gini, selamat Anda mendapatkan 2 juta dipotong pajak. Nah itu contohnya ya hadiah undian. Oke. Selanjutnya, nah contoh kasusnya. Pada tanggal 13 September, Bank Rakyat Sejahtera mengadakan undian. Jadi kan kalau di bank juga suka ada undian ya, hadiahnya mobil, motor, dan banyak lagi. Atas undian tersebut, Herman mendapat hadiah 1 unit Avanza. Wah, mantap. Seharga 180 juta. Jadi hadiahnya harus berupa nominal ya, harus tahu nominal uangnya. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta menghitung pajak yang dipungut BRS atas hadiah mobil Avanza. Ini jawabannya. Nah, kalau tadi kan bunga ngitung bunga dulu ya, tapi kalau ini atas hadiah, jadi langsung saja. Pajak yang dipungut BRS atas hadiah mobil Avanza itu 25%. Tadi tarifnya disebutkan ya, 25% dikali nilai mobil Avanza-nya 180 juta. Jadi pajaknya 45 juta. Jadi kalau kalian dapat mobil Avanza dari undian, pajaknya juga gede ternyata, yaitu 45 juta. Jelas ya, Ibu harap kalian paham. Selanjutnya, penghasilan transaksi saham dan derivatif. Nah, di sini hanya penjelasan sedikit. Pelunasan pajak atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek dilakukan dengan pemungutan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Nah, atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham, baik saham sendiri maupun saham bukan sendiri, di Bursa Efek yaitu 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Selanjutnya, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari jumlah bruto penjualan. Itu penjelasan mengenai transaksi saham. Tidak, di sini tidak ada contoh soalnya ya. Selanjutnya, penghasilan bunga koperasi. Oke, kita lihat. Nah, atas penghasilan anggota koperasi, setiap bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi merupakan objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Akan tetapi di sini ada pengecualiannya. Bunga simpanan yang jumlahnya tidak melebihi 240.000 per bulan tidak dikenakan pajak. Jadi kalau
Kalau bunga yang didapat dari anggota koperasinya di bawah 240.000 per bulan, tidak dikenakan pajak atau tarif pajaknya 0%. Kalau yang di atas 240.000 per bulan, tarifnya 10%. Ya, dikenakan pajak 10%. Oke, contoh kasus. Gampang nih. Anggota koperasi gotong royong bernama Laili ya. Bunga simpanannya tahun 2013 4.500.000. Jadi dia Laili itu anggota koperasi dan untuk 1 tahun bunga simpanannya yaitu 4.500.000. Pencairan bunga koperasi tanggal 10 Januari 2014. Hitunglah pajak yang harus dibayar Laili atas bunga koperasi. Oke, Ibu kasih tahu dulu ya. Di sini 4.500.000 apakah sudah termasuk dalam kriteria pemotongan pajak atau tidak? 4.500.000 ini adalah kan bunga 1 tahun. Oke, kita hitung dulu bunga 1 bulannya berapa? 4.500.000 dibagi 12. Nah, setelah dihitung 4.500.000 dibagi 12 itu adalah hasilnya 375. Kalian hitung sendiri ya, gampang enggak? Jadi per bulannya itu terhitung 375.000, berarti sudah masuk kriteria untuk dipotong pajak. Dan kita hitung di bawahnya pajak penghasilannya dikali 10%, dikalikan 10% dari penghasilan bunga koperasi. Hasilnya adalah Rp450.000. Ini adalah berarti pajak untuk 1 tahun. Karena penghasilan 4.500.000 itu merupakan penghasilan bunga dalam 1 tahun. Oke, selanjutnya. Back dulu. Udah selesai ya sampai bunga koperasi. Nah, masih ada 3. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Nah, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Ada juga di bawahnya sama saja pihak lain yang disepakati dengan pemerintah guna kepentingan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan syarat khusus. Dan yang bawahnya dengan pemerintah juga guna kepentingan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan syarat khusus. Itu adalah contoh pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Contoh kasus. PT Permatapuri merupakan perusahaan properti yang menjual 5 unit tanah dan bangunan di kawasan Permatapuri dengan harga 1 unitnya 1.500.000.000 atau 1,5 miliar. PT Permatapuri juga menjual rumah susun dan rumah sederhana di kawasan Perum Beringin Lestari sebanyak 25 unit dengan harga per unitnya 200 juta. Jadi ada 2 jenis ya, 2 jenis rumah atau properti yang ditawarkan oleh PT Permatapuri. Yang pertama yang harganya 1,5 miliar dan yang kedua ini termasuk rusun atau rumah sederhana yang harganya 200 juta. Nah, berdasarkan data di atas, kalian diminta menghitung pajak penghasilan, menghitung pajak pengalihan atas hak atas tanah dan bangunan dari 5 unit dengan harga 1,5 miliar. Terus yang kedua menghitung pajak penghasilan pengalihan rumah susun dan rumah sederhana yang 25 unit, harganya 200 juta. Jadi ada 2 jenis ya. Terus selanjutnya menghitung pajak yang harus dibayar PT Permatapuri atas kedua transaksi tersebut. Oke, kita lihat dulu. Ada A, B, dan C. Kita jawabnya satu-satu. Yang A dulu, pajak penghasilan pengalihan hak atas 5 unit tanah dan bangunan rumah. Nah, ini masuknya adalah rumah yang mewah, jadi tarifnya adalah 5%.
ya. Jadi 5% dikali 1,5 miliar sama dengan 75 juta pajak per unitnya ya. Di sini satu rumahnya harganya 1,5 miliar dengan pajak 75 juta per unitnya. Pajaknya gede ya. Nah, PT tersebut menjual 5 unit rumah. Berarti pajak yang harus dibayarnya dari 5 unit rumah adalah 5 unit dikali 75 juta. 75 juta adalah pajak per unitnya. Jadi pajak yang dari rumah yang 1,5 miliar itu adalah 375 juta untuk 5 rumahnya. Selanjutnya, pajak penghasilan pengalihan hak atas 25 unit rumah susun dan rumah sederhana. Tadi Ibu jelaskan di awal ya, kalau rumah susun dan rumah sederhana itu ada pembeda. Pembedanya itu adalah tarifnya. Kalau yang atas 5%, kalau yang bawah adalah 1% dikali 200 juta. 200 juta itu harga satu rumah, sama dengan 2 juta. Jadi untuk satu rumah yang harganya 200 juta, pajaknya adalah 2 juta. Sementara PT tadi menjual 25 unit. Jadi pajak untuk 25 unit itu adalah 50 juta. Selanjutnya yang C, pajak yang harus dibayar PT Permatapuri atas transaksi yang tadi, yang dua, transaksi dua ini yang di atas. Yaitu 375 juta ditambah 50 juta, totalnya 425 juta. Nah, itu adalah pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Jelas ya? Nanti kita latihan. Oke. Oke, sudah selesai. Untuk pertemuan kali ini itulah mengenai objek pajak dan cara perhitungan PPh pasal 4 ayat 2. Ibu harap kalian paham, nanti kita latihan hitungan. Nanti setelah video ini ada latihan yang harus kalian kerjakan berdasarkan materi yang tadi Ibu jelaskan ya. Ibu harap kalian paham. Silahkan kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh tanya lewat komen atau lewat WhatsApp grup ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu rasakan cukup. Ibu harap kalian paham dan kita latihan untuk perhitungannya selanjutnya. Nanti Ibu upload soalnya di bawah. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanya di komen di bawah dan atau lewat grup WhatsApp. Ibu cukupkan sekian. Oke, kita baca hamdalah dulu, Ibu lupa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.